Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah Majelis Hilir Mengaji, bil khusus jamaah Musalla Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meski diguyur hujan, kita bisa masih hadir di majelis ini. Semoga setiap tetesan hujan itu menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlibat curahkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin malam ini tidak banyak atau tidak panjang yang akan kita kaji, karena memang yang dituliskan oleh Sayyid Muhammad rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin, tidak banyak. Malam ini berkaitan dengan lipatan pahala yang Allah berikan kepada orang yang beribadah di zaman yang penuh fitnah. Saya ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang muslim yang sabar beribadah di zaman banyak uang tak galak ibadah, di zaman penuh dengan fitnah, tak bisa lagi bedakan mana yang benar mana yang salah, hampir sulit nak menghindar dari hal yang haram, tapi dia masih bertahan sabar, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Disebutkan wa min syarafi hadhihi al-ummah al-muhammadiyah, di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna al-amal as-salih yatadha'afu thawabuhu 'inda fasadiz zaman, bahwasanya amal soleh akan berlipat ganda selalu pahalanya di saat zaman sudah rusak. Hatta innal 'amil fi zamanil fitnah, sampai-sampai orang yang masih sabar, taat sama Allah, taat kepada Rasulullah, berpegang teguh dengan agamanya meski zaman sudah begini rusaknya, Allah akan lipat gandakan pahalanya 50 kali lipat dibandingkan orang-orang terdahulu, bahkan 50 kali lipat dibandingkan pahala para sahabat. Nanti saya akan sedikit uraikan hadis yang disebutkan. Yang pertama, i'tamiru bil ma'ruf, kata Rasulullah, wahai umatku, ajaklah orang untuk berbuat baik, jangan bosan-bosan ngajak uang untuk berbuat baik. Uang itu nak dengar ke, itu bukan di tangan kita, tetapi mengajak pengurus musalla misalnya atau masjid, terus tidak bosan-bosannya mengingatkan lewat mikrofon, ayo melok ngaji, ayo melok ngaji. Atau kita di dalam rumah sendiri ngajak keluarga, ngajak orang rumahnya, ngajak anak, atau ngajak tetangga dan sahabatnya, ayo kita ngaji, ayo kita ibadah, ayo kita sholat, ayo kita puasa.
Bahkan sekarang di media sosial, kita punya media sosial, tidak ada salahnya buat status, jangan lupa misalnya, bentar lagi bulan Sya'ban, mari kita berpuasa, mari kita, dan sebagainya. Terus apapun bentuk kebaikannya diajak. Itu perintah Nabi. Wantahu 'anil munkar. Ya, dan berhentilah dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Ya. Selain kita ngajak orang berbuat baik, kita juga menasihati orang agar tidak berbuat kemungkaran. Sampai bagaimana ya Rasulullah? Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, sampai jika kamu melihat kekikiran itu ditaati. Maksudnya kekikiran ditaati itu uang pelit. Sampai nanti kalian akan melihat ada uang punya duit, tapi pelit bantu uang. Rasa pelitnya, rasa kikirnya itu ditaati. Nanti kalian akan melihat zaman yang seperti itu jenisnya. Ya. Wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsunya diikuti. Wa dunyan mu'tharah, dan dunia lebih dikedepankan daripada urusan agama. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan setiap orang bangga dengan pendapatnya masing-masing. Ini terjengok ini zaman pilpres ini. Terlihat sekali. Maka jika itu yang kalian lihat nanti, wahai umatku, kekikiran ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia didahulukan dari urusan agama dan akhirat, dan setiap orang bangga dengan pendapatnya masing-masing, dengan kelompoknya masing-masing, fa'alaika binafsik. Jika datang zaman yang semacam itu, jagalah diri kamu sendiri. Wada'ankal awam, tinggalkan orang-orang bodoh, orang-orang awam. Fa inna min waraikum ayyamas sabri, nanti akan datang hari di mana kalian wajib bersabar. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamar. Kesabaran di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalih. Dan orang yang beramal di zaman semacam itu akan mendapatkan 50 kali lipat daripada laki-laki yang beramal di zaman saat ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah. Kemudian Nabi ditanya, ajru 50 rajulan minna aw minhum, itu 50 kali lipat dibandingkan amal kami para sahabat atau amal orang-orang yang hidup di zaman mereka nanti? Ndak, ajru 50 minkum, 50 kali lipat dibandingkan kalian wahai para sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit uraikan deh, insyaallah kita tidak panjang pada hari ini. Kata Nabi, di akhir zaman nanti susah betul mau jadi orang yang taat itu, Pak. Dulu para sahabat pacak menjaga pandangan, karena rata-rata kaum muslimat itu berkerudung, bahkan bercadar. Keluar dari rumah mungkin tidak ada yang tidak bercadar di zaman Rasulullah. Semuanya menutup hijab. Hari ini baru keluar rumah 10 meter lah jingok betino betisnya kelihatan. Bagaimana mau menahan syahwat di tengah fitnah yang semacam itu? Buka HP juga demikian. Kita sedang berniat mencari yang baik-baik, muncul saja yang merusak mata, merusak hati. Niatnya buat grup biar silaturahimnya baik, malah tambah ribut. Luar biasa. Menjaga syahwat di zaman penuh fitnah itu tidak semudah di zaman sahabat dulu. Kita lebih berat, ya. Makanya saya heran, ya. Saya tadi sempat melihat ketika sore-sore melihat ada seorang suami berboncengan dengan istrinya hanya pakai daster, setengah pahanya kelihatan. Itu rasa kecemburuannya di mana suami itu melihat istrinya dilihat semua orang.
Ustaz memperhatikannya, tidak. Terjengok mai, mana lewat depan kita. Gimana itu? Mana kecemburuan seorang suami melihat istrinya, malah dia yang bawa keliling sepanjang jalan itu pakai motornya. Ini hidup luar biasa. Contoh yang lain, hari ini ya, mau beli motor susah sekali kalau nggak pakai leasing, dan itu riba. Mungkin dari 1000 umat Islam itu, kalau tidak kurang dari 500-nya beli motor atau kendaraan menggunakan jalur riba. Siapa yang terhindar? Susah, Pak. Tapi ada orang sabar. Nggak apa-apa Ustaz, kalau aku belum bisa beli kontan, atau aku belum bisa beli dengan cara yang baik, yang halal, aku nggak berjalan kaki. Lebih baik daripada aku naik motor tapi itu pakai riba. Sanggup nggak? Ada yang begitu, Pak? Ada, tapi sedikit. Dan panas hatinya, bagaikan orang yang memegang bara saat ini. Tetangganya beli motor galau, dia sabar jalan kaki, paling di sepeda. Beli motor baru galau, dia motor second, sabar. Akan datang hari semacam itu nanti. Ada satu, ya pernah mungkin saya ceritakan, ruko 10 pintu, bahkan mungkin lebih dari 10 pintu, 9 semuanya pakai rentenir, 1 bertahan tidak pakai rentenir. Di masa Covid kan uang pada susah, ya, ekonomi susah. Begitu mulai pulih, nak buka usaha baru lagi, kurangan modal. Ada si kok pedagang, dia bertahan sabar dengan apa adanya saja. Sampai saya lihat, Pak, yang dihidangkan di warungnya itu sangat sederhana sekali. Hanya beberapa gorengan, hanya beberapa lauk, yang lainnya penuh galau. Tampilan warungnya penuh isi barangnya, tapi pakai rentenir galau. Yang si kok ini tidak mau pakai rentenir. Apa perasaan dia, Pak, ketika dagang yang lainnya penuh dagangannya, tampilannya terlihat lengkap, dia tampilannya hanya sederhana. Oh, itu kalau tidak sabar berat sekali. Maka kata Rasulullah, yang sabar di zaman semacam itu kal qabdi 'alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara yang menyala, panasnya luar biasa. PNS, siapa yang nggak beli rumah pakai KPR sekarang? Dan rata-rata menggunakan bank konvensional. Siapa? Hanya segelintir orang. Rata-rata ambil KPR semua. Dan itu riba. Oh, Pak Ustaz, tidak baca kalau tidak begitu Ustaz, tidak bisa. Iya, kalau kamu mau sabar, kumpulkan duit, beli tanah dulu, goyo, bangun bata merah dulu. Pengennya kan langsung bagus, berkeramik. Tidak sabar dia menjalani itu. Hari ini bentar lagi akan pilpres. Siapa di antara kaum muslimin yang sabar tidak menerima sembako dan amplop? Sedikit sekali. Bahkan dianggap sombong, dianggap sok kaya, dianggap sok bersih. Kaum muslimin, bahkan beberapa waktu lalu ada seorang calon, ya, DPR, saya ngobrol dengan beliau. Dia bercerita sama kami Ustadz baru menghadiri majelis taklim ibu-ibu, ya, sebagian majelis taklim, sebagian tamu umum, 300-an lebih. Selesai dari acara, ada beberapa ibu-ibu, ada amplopnya mana Bu? Nanya amplop, uang yang ngaji itu, ya, mak mana yang tidak ngaji. Luar biasa, Pak. Yang satu bahkan mencari sembako, mencari amplop, yang satu tidak mencari tapi tetap menerima. Ketika semua warganya di RT yang jumlahnya mungkin 100 orang, 70 nerima galau. Kok dia mengatakan, terima kasih, aku tidak nerima yang mak ini. Sanggup nggak itu? Hanya orang pilihan saja. Orang yang semacam ini, ka khamsina rajulan minkum, pahalanya 50 kali lipat dibandingkan sahabat.
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini siapa wali kota atau bupati yang tidak ngambil fee dalam proyeknya? Siapa? Gak ada. 1-2 orang saja. Hampir semua, mohon maaf, wali kota, bupati, pejabat, kepala dinas, setiap ada fee dia ngambil 10%. Sudah berita rahasia umum. Ada beberapa bupati, beberapa wali kota, gubernur yang sabar untuk bertahan hidup dengan apa adanya, dengan gaji seadanya, dan tidak mengambil apapun berupa hal yang tidak dibenarkan tadi. Ini saya kira yang disampaikan Nabi itu ya hari ini, Pak. Beliau nyampaikannya 1400 tahun yang lalu. Tapi terasa betul hari ini, di mana orang yang kaya kikir hanya memamerkan kekayaannya, baik, makin nambah mobil, nambah mobil, nambah mobil, sedangkan tetangganya putus sekolah dia nggak mau urus, nggak mau bantu. Hawa nafsu diikuti, ya. Dunia lebih didahulukan. Sekarang siapa yang masuk kuliah anaknya masukkan di kuliah, yang tidak bertanya, nanti kalau anak saya ngambil prodi ini kerjanya apa? Siapa yang nggak bertanya begitu, Pak? Hampir semua bertanya begitu. Bagi dia lebih penting dapat kerjaan daripada dapat berkahnya ilmu belajar itu. Terbukti itu, Pak. Kami di kampus tahu betul. Siapa yang datang, aku milih inilah kakek biar jadi hakim, aku milih inilah biar kakek jadi KUA, kerja di KUA, ini jadi dosen. Kalau aku milih perbandingan mazhab jadi apa, Pak? KT. Oh, tidak jadi kalau itu. Kebetulan kami di prodi perbandingan mazhab. Jarang yang nak milihnya, Pak. Bingung nak begawe apa. Tapi ada di antara mahasiswa-mahasiswi, ketika dia memilih prodi, kenapa kamu milih ini? Insya Allah Ustaz, aku nak jadi orang manfaat, aku senang ilmu ini, aku nak. Luar biasa. Dari ratusan ada yang seperti itu. Ada, tetap ada, insya Allah masih ada orang-orang baik. Ya, di kepolisian pun demikian, di antara pejabat wali kota masih ada, alhamdulillah, orang-orang baik. Tetapi mereka hidup di keterasingan. Di saat semuanya begitu dia tidak. Ya. Dan lain sebagainya. Sabar di zaman semacam ini pahalanya 50 kali lipat. Lalu apa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pesan beliau, wada'ankal awam. Di zaman semacam ini Bapak Ibu, jangan sering duduk-duduk dengan ahli dunia, dengan orang yang enggak sholat, dengan orang yang enggak membatasi dirinya dengan halal dan haram. Jangan. Ibu sekarang Bapak alhamdulillah melok ngaji misalnya, tahu kata Pak Ustadz tidak boleh nerima sembako bla 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 bla, tapi tiap hari ngobrolnya sama orang yang bagi-bagi sembako. Apalah kira-kira ujung-ujungnya melok juga. Makanya pesan Said Muhammad di sini, wajtanib suhbatal fussaq wal asyrar. Jauhilah bersahabat dengan orang-orang fasik. Orang yang enggak sholat itu cukup kenal saja, Pak. Di pasar itu lebih-lebih. Ya. Saat di pasar, orang yang mulai bohong dengan dagangannya, dengan timbangannya, jangan bergabung sama mereka. Kita lihat begitu azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat Jumat misalnya, masih ada orang lanjut dengan dagangannya. Ya. Sedangkan Bapak, ya, bisa kita lihat itu Pak. Ya. Dari sekian banyak orang, jangankan di lingkungan umum, pasar, bahkan di kampus-kampus saja, lebih banyak yang di luar daripada yang di dalam masjid. Semoga kita yang di dalam masjid itu, bukan yang di luar. Amin, insyaallah. Ya. Jadi kuncinya kata Rasulullah, fa'alaika binafsik. Saat itu perhatikanlah dirimu.
Jagalah dirimu, keluargamu, dan orang-orang sekitarmu. Dan jangan dekat-dekat, jangan berbaur dengan orang-orang yang cinta dengan dunia. Berkomunitaslah dengan orang-orang baik. Dekati orang-orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah. Ini kita sudah sedikit jumlahnya yang taat ini, insya Allah, maka bergabunglah dengan orang-orang baik. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Di hadis yang kedua, annal ibadata fi zamanil fitnah, ibadah di zaman fitnah. Fitnah ini bukan bahasa Indonesia, Bu, ya Bapak. Kalau fitnah Indonesia apa sih? Menuduh. Oh, kamu ini fitnah saya aja, bukan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah tidak jelas lagi, Pak, mana yang benar mana yang salah, sampai bingung kita itu. Ini nih halal apa haram, Pak Ustadz? Mana, Bu? Aku nih dinjo sedekah sama tetangga, tapi aku tahu tanggo itu caknya tidak benar gawenya. Nah, bingung gitu. Halal apa haram yang dimakan? Kondangan misalnya sampai dicatat, siapa yang ngamplop sekian, dicatatnya. Kalau buat apa kaget kalau dia kondangan aku unjuk sama. Betul apa betul, Pak? Kenapa sih kondangan saja ikhlas, dapat berapa ya sudah. Nanti kalau ketika orang itu punya acara, kita ada rezeki ya kita kasih, nggak ada rezeki ya sudah. Kenapa sampai harus dicatat, diunjuk tahunya? Dan yang sudah sedekah pun jangan ngitung-ngitung, aku lah ngunjuk dia 200. Awas kaget pas aku punya acara dia cuma ngunjuk 100. Sampai tidak tahu lagi, Pak, mana rasa hidup ini, serba salah rasanya. Siapa di antara kita, di antara kaum muslimin yang berani punya acara tapi dia tidak mengadakan organ tunggal? Dianggap kuno, dianggap radikal lah, dianggap macam-macam. Luar biasa. Maka sabar. Dan pahalanya enggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Ka khamsina rajulan minkum. 50 kali lipat dari pahala yang didapatkan sahabat. Mohon maaf, sahabat terjaga misalnya pandangannya. Ya karena sahabiat, kaum muslimat saat itu berjilbab semua. Sekarang mau jaga pandangan, pacak nabrak mobil gitu, Pak. Kanan, kiri, depan, belakang. Betino keluar galo. Tidak berjilbab, ada yang rambutnya pirang, ada yang celana pendek, ada yang pakai daster, ada yang Masya Allah. Baru merojaah Quran di masjid. Keluar hilang galo apalan. Insya Allah aku kalau itu di rumah bayi Ustaz main HP, sama bayi main HP. Ada juga datang ke sini. Sampai sekarang mohon maaf wanita tidak berjilbab masuk ke kamar kita tanpa ngetuk lagi lewat HP. Kadang-kadang dapat kiriman di grup tidak jelas juga. Macam-macam, luar biasa. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah besarnya pahala dan luar biasanya orang-orang yang masih sabar berpegang teguh dengan agamanya di saat banyak saudaranya, tetangganya tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan hal itu. Sebagai tambahan, sama Bapak Ibu, pahala akan ditambahkan, pahala beribadah itu akan meningkat di zaman fitnah dan akan meningkat di zaman ghaflah. Apa itu ghaflah? Di waktu-waktu orang banyak lalai. Itu teori dalam syariat kita. Jika ada orang mampu beribadah di waktu kebanyakan orang gak bisa ibadah, ibadah itu pahalanya tambah besar. Contoh, puasa di bulan Sya'ban. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, aku lihat engkau banyak sekali puasa di bulan ini, tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Apa jawaban Nabi? Ini bulan banyak orang lalai. Karena orang mengira
Bulan Syaban ini kerja keras, ngumpul ke duit sampai penuh biar Ramadannya biar fokus, begitu alasannya. Ya. Akhirnya apa? Bulan Syabannya lalai. Puasa ida, apa ida. Padahal bulan itu bulan yang sangat dimuliakan Allah. Salat malam, tahajud, kenapa pahalanya lebih besar dibandingkan salat yang di siang hari? Karena di waktu itu banyak orang tidur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setibanya beliau di Madinah? Beliau berkata, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari dikala banyak orang tidur. Itu yang menjadikan salat malam itu menjadi spesial. Napo? Ketika orang tidur, apalagi hujan-hujan mak ini, Pak. Waduh, rintik-rintik. Rumahnya pakai seng bulo. Suaranya itu kritik. AC makin dingin, enak nih. Nih tidur itu. Dia bangun. Dia ambil wudu. Dia salat. Kira-kira pahalanya layak enggak dilipat gandakan tuh, Pak? Sangat layak. Apalagi kira-kira sholat subuh. Kenapa sholat subuh lebih besar pahalanya dibandingkan sholat yang lain? Ya memang sholat subuh berat. Begitupun dengan sholat asar. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salatul wusta ya ini sholat asar. Yang dimaksud sholat wusta, jagalah sholat asar. Kenapa? Orang baru capek, Pak, begawe, lesu. Itu lagi lemes-lemesnya manusia itu, Pak. Tapi dia masih ke masjid, maka pahalanya besar. Ya, jadi yang menyebabkan pahala bertambah salah satunya dilakukan di zaman fitnah, di akhir zaman seperti kita. Ya. Dan yang kedua, di saat ghaflah, di saat orang banyak lalai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika Bapak Ibu punya anak yang taat kepada agamanya, walaupun mungkin dari sisi ekonomi, kamu kenapa sih nggak kayak anaknya itu? Nah lihat, nah jadi wong sukses, lah pacak beli mobil, bla 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 bla. Jangan itu yang dilihat. Anaknya masih mau sholat ke masjid, alhamdulillah. Ya, yang berkerudung, yang berjilbab. Ya, saya kagum sekali dengan atlet-atlet yang masih mau berjilbab. Di saat orang nggak ada yang berjilbab, dia mau berjilbab. Siapa namanya itu, Pak? Yang lagi viral tuh. Walaupun ya belum syar'inian tapi jadilah. Yang di Korea. Mega, ayo. Mega. Tahu juga Ustaz tuh. Iya, kemarin ada judulnya delegasi muslimah apa judulnya tuh. Ya. Sebagai contoh penyebaran Islam di Korea Selatan, salah satu yang mempengaruhi si Mbak Mega itu. Bukan Mega yang di sini, yang di sana. Ya, luar biasa. Sampai dulu viral yang di Olimpiade suruh melepas jilbabnya saat apa dulu ya. Tapi dia memilih didiskualifikasi daripada harus menanggalkan jilbabnya. Di saat orang semacam itu luar biasa pahalanya itu, Pak. Dan Nabi mengibaratkannya seperti memegang bara panas, Pak. Luar biasa. Panas sekali. Dah cukup, Pak, insya Allah. Semoga Bapak Ibu saya termasuk diberikan kekuatan memegang bara api itu, Pak. Ini mau pilpres. Bahkan tadi Pak Mahfud MD mengatakan sebagian ada yang dikerahkan kepala desanya. Kalau tidak mau bergerak, kepala desanya akan diminta untuk laporan keuangan dana desa selama 5 tahun. Takut gak lo jadinya? Gerak gak lo? Bakal ada sembako datang ke rumah Bapak Ibu. Sanggup nggak nolak Bapak Ibu? Lesunian jawabannya. Inilah ngaji, Pak. Ngaji, mana nggak ngaji?
Aku tuh galak nolak Ustaz, tapi kaki wong singgung, biarlah kesinggung. Daripada kita mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan baik-baik saja ya, sampaikan saja. Beberapa waktu lalu ada yang datang ke rumah kami ngunjuk beras. Kata kami, mohon maaf Pak, saya tidak terima yang begini. Tapi aku lah nyampaikan ya Pak Ustadz, ya aku lah nyampaikan ya. Saya makasih. Terserah nanti sampai nanti diomong apa, tidak usah. Ya, apalagi yang mohon maaf, dianya saro hidupnya, bisa miskin, berani nolak yang semacam itu, itulah al-afif. Itulah orang-orang yang hebat luar biasa, mampu menjaga harga dirinya. Ya, untuk tidak menerima hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, istiqamah, kekuatan, bisa taat sama Allah di saat banyak orang lalai. Taat kepada Allah di zaman yang penuh dengan fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.